Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan tentunya. Dan memang ada satu pertanyaan yang juga menggelitik begitu ya. Kalau seringkali ada orang yang berkata atau kita sering mendengar sebagai orang Kristen bahwa orang Kristen itu harus berbuah. Nah, pertanyaannya malam hari ini, apakah buah adalah tanda sejati dari orang Kristen? Dan benarkah demikian? Nah, hari ini akan disampaikan dan dijabarkan oleh hambanya, Pendeta Albert Kurniawan. Beliau sudah tidak asing lagi buat kita, karena itu buat rekan-rekan mari bersama-sama menyimak dari awal hingga akhirnya. Dan sebelum kita belajar, kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang kepadanya kami rindu untuk terus mengabdi, melayani, dan kami rindu mendasarkan hidup kami di dalam kebenaran firman Tuhan yang pasti menolong kami semua dan memberikan kami petunjuk dan juga kerinduan untuk bersama-sama mengasihi Engkau. Karena itu, di malam hari ini kami rindu Engkau juga akan memberkati kami melalui hamba-Mu, Pendeta Albert, yang sudah menyiapkan dan akan membagikannya bagi kami semua. Roh Kudus juga tolong hati kami, supaya hati kami siap, dan ketika hati kami ditabur kebenaran, boleh bertumbuh dan juga menikmati Engkau dalamnya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Pak Albert, saya persilakan Pak. Ya, shalom semuanya. Saya bersyukur kembali lagi kita boleh bertemu pada kesempatan ini di dalam channel Bara Digital Ministry ya. Saya ingin mengajak kita pada kesempatan ini kita belajar sama-sama ya. Sebuah pertanyaan yang saya coba ajak kita bersama-sama gumulkan dan pikirkan. Benarkah berbuah itu adalah tanda sejati dari orang Kristen? Nah, rekan-rekan, sebelum kita mempelajari bagian ini lebih lanjut, saya akan melandaskan pertanyaan ini pada satu bagian Alkitab, yaitu dari Yohanes 15 ya, ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan membacakan buat setiap kita. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sampai di sana pembacaan kita pada kesempatan ini ya rekan-rekan. Nah, sebelum kita mempelajari bagian ini, ada baiknya mungkin saya ajak kita menyimak dan melihat bersama-sama struktur daripada teks ini. Nah, dari ayat 1 kita lihat bersama-sama identitas Tuhan dalam analogi anggur ini. Dari ayat 2 sampai 5 adalah cara bagaimana seseorang atau orang Kristen itu berbuah, dan ayat 6 sampai 8 adalah konsekuensi ketika seseorang itu tidak berbuah. Nah, ayat 2 sampai 5 tentang cara untuk berbuah, saya tidak bahas dalam video ini karena nanti terlalu panjang. Nanti pada kesempatan berikutnya, ketika saya bisa mengisi di Bara Digital Ministry lagi, kita akan belajar bagaimana cara yang dimaksud oleh firman Tuhan secara khusus dari Yohanes 15 itu untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, kita akan memfokuskan hanya kepada pertanyaan tadi, apakah benar buah itu adalah tanda sejati dari orang Kristen. Nah, rekan-rekan sekalian, ayat yang pertama ini berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Nah, jika Yesus itu adalah pokok anggur yang sejati, berarti dia adalah satu-satunya. Tidak ada yang bisa bertumbuh di luar Yesus. Jadi, kalau kita mau bertumbuh atau kita mau berbuah, satu-satunya cara adalah melalui Yesus. Di luar Yesus itu semuanya tidak ada yang asli. Kurang lebih saya boleh katakan demikian lah ya. Jadi kalau
Yesus itu dikatakan pokok anggur yang benar, maka yang di luar Yesus itu tidak benar. Jadi dia satu-satunya yang benar. Nah, frase berikutnya menunjukkan kepada kita, Bapakulah pengusahanya. Ini menunjukkan kepada setiap kita bahwa sebenarnya orang-orang percaya itu hidup bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada Bapa. Karena Bapa lah yang memiliki segalanya. Nah, pada saat ini kita bersama-sama diingatkan rekan-rekan. Kalau dalam bagian ini kita diumpamakan itu adalah ranting dari pohon anggur. Kalau Bapakkulah pengusahanya, artinya sang Bapa itu menuntut ada hasil, ada buah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, rekan-rekan, please jangan salah mengerti dan salah memahami pemikiran saya. Saya tidak mengatakan keselamatan itu lewat buah. Kamu bisa diselamatkan kalau kamu berbuah. Tidak, saya tidak mengatakan demikian. Tetapi saya mengatakan adalah buah ini adalah contoh atau bukti bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Nah, seorang teolog bernama D.A. Carson mengatakan kehadiran buah itu adalah bukti dari pemuritan yang sejati, bukan syarat untuk menjadi murid. Jadi kita harus camkan baik-baik ya, bahwa keselamatan yang kita percaya itu hanya melalui anugerah. Tidak ada perbuatan baik kita yang bisa menyelamatkan kita. Nah, tetapi lewat perbuatan baik, orang melihat bukti bahwa kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan. Jadi sekali lagi ya, perhatikan kalimat ini. Buah itu adalah bukti, bukan syarat. Sehingga kita tidak bisa mengupayakan buah itu untuk kita mendapatkan keselamatan. Justru kita bisa berbuah ketika kita sudah diselamatkan. Nah, bagian ini rekan-rekan sebenarnya juga didukung oleh Paulus. Paulus memiliki konsep yang sama. Kita sudah kenal bersama-sama ayat yang cukup terkenal ini ya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi ayat 22 perhatikan. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, maka itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus tahu bahwa hidup dia dipertanggungjawabkan kepada sang Bapa yang adalah pengusaha dari kebun anggur itu. Bapa menuntut adanya buah. Jadi setelah seseorang itu diselamatkan, maka tugas orang tersebut tidak selesai sampai di sana. Zaman sekarang ini banyak sekali orang Kristen yang berpikir, asalkan saya percaya Yesus, maka tugas selesai karena saya sudah dapat tiket ke surga. Jangan lupa bahwa setiap orang-orang percaya dituntut untuk menghasilkan buah. Sehingga saya harus katakan bahwa berbuah itu adalah sebuah kewajiban, itu adalah sebuah mandatori. Nah, rekan-rekan kalau membaca lebih lanjut dari Yohanes pasal yang ke-15, maka kita menemukan di dalam ayat 16 itu dikatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Perhatikan, keselamatan tidak pernah diusahakan oleh manusia. Keselamatan selalu Allah yang berinisiatif untuk melakukannya bagi setiap kita. Dan ternyata setelah Allah memilih kita, tidak berhenti sampai di sana, Dia mau supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi tujuan ketika Allah menyelamatkan kita, salah satunya adalah setiap orang-orang percaya itu menghasilkan buah dalam kehidupannya. Seorang teolog bernama John Bunyan itu pernah berkata, jika hidupku itu tidak menghasilkan buah, siapapun yang memuji aku, itu nggak akan ada artinya atau tidak penting. Jika hidupku itu berbuah, siapapun yang mengkritik aku, itu menjadi tidak penting. Jadi John Bunyan sadar bahwa kehidupan orang percaya itu difokuskan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Fokus hidup kita bukan pada pujian atau kritikan manusia, tetapi bagaimana hidup kita itu menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Satu kali rekan-rekan Yesus itu di dalam Lukas pasal 13 dicatat oleh Lukas bahwa dia mengatakan bahwa satu perumpamaan tentang berbuah. Dikatakan di dalam perumpamaan ini seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu tetapi ia tidak menemukannya.
Analogi atau perumpamaan ini kali ini agak sedikit berbeda memang dengan Yohanes 15. Kalau Yohanes 15 mengatakan bahwa kita itu adalah ranting. Dalam bagian ini kita adalah pohon ara yang ada di kebun anggur. Jadi pohon ara itu adalah pohon yang menjulang tinggi. Nah, rekan-rekan kalau tahu kebun anggur itu kan tanaman yang merambat. Sehingga seharusnya pohon ara kalau di tengah kebun anggur itu harusnya dia itu kelihatan sangat jelas sekali. Dia yang paling tinggi, dia yang paling besar, dia yang paling berbeda. Dalam bagian ini pohon ara yang dimaksud itu secara singkatnya ya, itu adalah engkau dan saya. Atau sebenarnya konteks ini diberikan kepada orang-orang Israel yang mendapatkan hak istimewa di dalam kehidupannya. Tetapi sebuah kebenaran dalam analogi ini adalah sang kebun anggur itu atau pengurus kebun anggur itu tidak menemukan buah. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Perumpamaan ini memberikan sebuah pesan yang sangat jelas bahwa adanya sebuah urgensi bagi setiap orang percaya untuk berbuah. Kalau hidup kita sebagai orang percaya tidak menghasilkan buah, kita patut bertanya dalam diri kita, apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Sehingga saya mengatakan bahwa berbuah itu adalah sebuah keharusan. Karena itu adalah bukti kita sudah diselamatkan. Buah itu seharusnya menjadi bagian kita selama kita hidup sebagai orang percaya. Perhatikan rekan-rekan, buah itu adalah seharusnya menjadi bagian hidup sebagai orang percaya ketika Tuhan memberi kita kehidupan. Tentu Tuhan Yesus nggak menuntut penjahat di samping kanan dan di sampingnya yang untuk menghasilkan buah dalam hidupnya, karena dia tidak punya kesempatan untuk hidup. Jadi buah itu diminta oleh Tuhan ketika engkau dan saya sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus dan kita masih hidup di dalam dunia ini. Maka kita harus mengerjakan buah tersebut. Kalau istilahnya Paulus dalam Filipi 2 ayat 14, kita mengerjakan keselamatan tersebut. Jadi kita bukan mengerjakan untuk keselamatan, tetapi kita mengerjakan keselamatan yang Allah sudah kerjakan. Nah, sekarang mungkin yang jadi pertanyaan bagi setiap kita, buah yang dimaksud itu apa? Nah, saya paling tidak membaginya menjadi 2 hal. Yang pertama, buah yang dimaksud dalam bagian ini adalah berbicara bagaimana karakter kita diubah serupa dengan Kristus. Mungkin dulu sebelum kita mengenal Yesus, kita itu adalah orang egois. Setelah mengenal Yesus, diubah menjadi orang yang belajar memperhatikan kebutuhan orang. Mungkin dulu kita adalah orang yang menyombongkan segala apa yang kita miliki. Sekarang kita belajar untuk sadar bahwa apa yang kita miliki itu bukan untuk diri kita, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Dulu mungkin kita adalah orang yang ketika disakiti mudah sekali dendam, mudah sekali membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi setelah mengenal Kristus, kita belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Dulu kita adalah orang yang marah, mudah sekali tersulut oleh kemarahan. Tetapi setelah mengenal Kristus, kita belajar lebih menahan diri kita, lebih belajar menjadi sabar. Dulu kalau kita melihat segala sesuatu, mungkin diukur dari sisi uang, materialistis. Sekarang setelah ditebus oleh Kristus, kita menjadi pribadi yang melihat manusia itu berdasarkan cara Tuhan memandang mereka. Jadi artinya setiap kita seharusnya mengalami sebuah perubahan. Memang setiap kita mengalami proses yang beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tetapi kita mengalami sebuah perubahan di dalam diri kita, yaitu berkaitan dengan karakter. Nah, rekan-rekan, ilustrasi buah yang digambarkan di dalam pokok anggur ini adalah ilustrasi yang sungguh sangat baik. Buah itu tidak pernah dinikmati oleh pohon itu sendiri. Pada akhirnya ketika sebuah pohon atau tanaman itu menghasilkan buah, maka makhluk di luar
pohon itu atau tanaman itulah yang menikmati buahnya. Artinya pada waktu kita itu sudah ada di dalam Kristus, kita sudah ditebus oleh Kristus, orang-orang di sekitar kita lah yang merasakan adanya sebuah perubahan yang baik serupa dengan Kristus yang terjadi di dalam diri kita. Nah, itulah maksud daripada buah yang pertama. Yang kedua adalah berbuah yang dimaksud itu adalah kita memiliki kerinduan seperti Kristus. Maksudnya begini rekan-rekan. Yesus itu adalah pribadi yang pernah hidup. Dirinya dicatat di dalam Alkitab. Harusnya yang menjadi kecintaan Yesus menjadi kecintaan kita. Yang menjadi kebencian Yesus menjadi kebencian kita. Kita harusnya rindu melihat orang yang belum bertumbuh secara rohani mengalami pertumbuhan rohani. Terkadang ya rekan-rekan, kita itu ketika sudah mencapai di level tertentu tingkat kerohanian, kita seringkali membandingkan orang itu dengan sesamanya. Oh, dia lebih jelek dari saya. Oh, dia ternyata kerohaniannya lebih bagus dari saya. Kita menggunakan komparasinya adalah sesama manusia. Itu adalah cara yang salah. Kita seharusnya memandang diri kita disetarakan atau dibandingkan dengan Bapa yang sempurna adanya. Ketika kita dibandingkan dengan Bapa yang sempurna, maka kita selalu sadar bahwa kita adalah manusia berdosa yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kita seharusnya kalau dikatakan memiliki kerinduan seperti Kristus, kita juga rindu orang-orang yang ada di sekitar kita juga mengalami pertumbuhan rohani. Kerinduan Yesus juga dikatakan bahwa dia rindu setiap kita bisa menikmati keindahan relasi di dalam Yesus. Kita juga belajar rindu untuk melihat domba-domba yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Kita berupaya untuk menjangkau orang-orang tersebut dengan segala apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita memiliki kerinduan seperti Kristus? Nah, rekan-rekan, di dalam bagian ini disampaikan sebuah fakta di dalam ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar, seperti ranting dan menjadi kering. Artinya, mereka yang tidak berbuah, ya sesederhana mereka tidak tinggal di dalam Kristus. Kalau kita sudah mengatakan bahwa aku orang Kristen sudah lama, saya tidak tanya, sudah berapa lama kita KTP-nya Kristen. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kisah hidupmu setelah Kristus menjamah hatimu? Itu jauh lebih penting untuk kita gumulkan dan pikirkan. Untuk apa kita memiliki pengalaman yang lama, bertahun-tahun, kita katakan mengikut Yesus, tapi ternyata buah itu tidak pernah muncul atau dirasakan paling tidak di dalam keluarga kita. Dan yang kedua, kunci seseorang itu berbuah adalah tinggal di dalam Kristus. Dengan cara berbuah itu, dia memuliakan Bapa di sorga. Perhatikan ayat yang ke-8. Dalam hal inilah, Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Artinya, buah itu menyenangkan hati Tuhan, memuaskan hatinya. Mereka yang berbuah itu ditandakan, dikatakan bahwa mereka adalah murid Kristus. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi di awal, benarkah buah itu adalah tanda sejati orang Kristen? Jawabannya adalah iya. Tetapi itu bukan syarat untuk kita mendapatkan keselamatan. Kita tahu bersama-sama rekan-rekan bahwa Injil yang sudah ditunjukkan di dalam Alkitab, itulah yang sungguh menyelamatkan kita. Injil itu rekan-rekan ditunjukkan atau diwujudkan ke dalam dua hal. Yang pertama melalui kematian Kristus. Kristus mati bagi setiap kita agar kita bisa berelasi dengan Dia. Kita juga bisa mendapatkan keutuhan di dalam Dia. Kristus itu bangkit bagi kita agar kita juga mengalami yang namanya berbuah baginya dan dapat memuaskan atau menyenangkan hatinya. Kristus mati bagi kita dan Kristus bangkit bagi kita adalah karya yang kita kenal sebagai Injil. Nah, Injil itu yang sudah menghidupkan kita seharusnya memampukan kita untuk menghidupi Injil agar kita bisa berbagi Injil kepada orang lain melalui buah yang dihasilkan.
kiranya pembahasan yang singkat ini boleh menolong kita memahami bagaimana seharusnya orang Kristen itu hidup. Oke, sampai di sini aja. Mungkin ada tanya jawab dari Pak Feby yang akan memandu kita. Baik, terima kasih Pak Albert. Saya terberkati dan setuju ya, karena seringkali dalam konteks tertentu memang seharusnya kan ini semua bagian ini relevan atau dalam tanda kutip tadi pakai bahasa wajib berbuah itu bagi semua orang gitu ya Pak. Ya, kadang-kadang kita mendengar bahwa ya saya masih lemah, jemaat biasa, saya bukan pendeta, tapi ini panggilan atau bahkan kewajiban yang sama bagi semua orang. Murid Kristus pasti tentunya. Nah, tapi ini menarik Pak, ketika di tengah-tengah budaya yang dalam tanda kutip ya, mungkin asumsi saya agak alergi dengan disiplin gitu ya, teguran, penghakiman dan lain sebagainya. Nah, mengapa Pak Yesus itu dalam konteks ini, dalam Yohanes ini istilahnya itu sangat tegas dalam cabang atau ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang? Apakah ini dalam tanda kutip hanya sebuah simbol atau memang benar-benar sebuah peringatan serius buat kita semua, Pak? Oke, itu nanti sebenarnya akan masuk di dalam cara ya. Nanti pembahasan lebih detailnya pada kesempatan berikutnya, part yang kedua kita boleh bahas soal cara ya. Jadi memang waktu Allah menyelamatkan kita itu tidak berbicara hanya sekadar memindahkan kita jalan menuju neraka lalu pindah jalan menuju surga. Enggak begitu. Tetapi kita kalau melihat tadi di dalam ayat 16, kita temukan bahwa tujuan Allah menyelamatkan kita, salah satunya adalah kita menghasilkan buah. Nah, buah itu adalah salah satu bagian di mana kita itu dibentuk serupa dengan Kristus. Buku Rick Warren itu, Purpose Driven Life, mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita itu ada 5 tujuan. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita setelah diselamatkan, kita diubah serupa dengan Kristus. Nah, pada waktu kita menjalani proses menjadi serupa dengan Kristus, di sanalah buah itu, hidup kita akan menghasilkan buah. Jadi perkataan kita itu dimurnikan, perbuatan kita itu disucikan, sehingga kita belajar terus untuk align atau selaras dengan Injil. Itulah yang dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 27, ya, bahwa hendaklah hidupmu itu berselaraskan dengan Injil Yesus Kristus. Sehingga kita itu dikenal oleh orang lain seperti surat terbuka di dalam 2 Korintus 3 ya, surat terbuka yang dibaca oleh semua orang, bagaimana Kristus itu nampak jelas. Kurang lebih begitu secara singkat. Baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lah berkaitan dengan hal itu ya Pak di bagian selanjutnya. Nah, kalau keselamatan bukan dalam tanda kutip ya, keselamatan itu bukan hasil buah, tapi buah itu adalah bukti dari keselamatan. Bagaimana kita bisa membedakan antara iman yang sejati yang dimaksud dalam konteks ini atau dengan sekedar kedekatan agama gitu Pak? Atau bahkan mungkin dalam konteks kita kegiatan gerejawi, dan dalam tanda kutip kalau misalnya 2 pertanyaan, kalau apa yang seharusnya kita lakukan jika menyadari bahwa ternyata waktu saya dengar ini kayaknya saya nggak ada berbuahnya atau setidaknya belum maksimal begitu Pak dalam hidup kita. Nah, apakah ada jalan kembali atau yang tersisa ya tinggal penghakiman atau bagaimana Pak? Oke. Sebenarnya pembedanya terletak pada namanya motivasi. Jadi kalau kita melakukan semua pelayanannya, kita melakukan semua perbuatan baik, kita perlu tanya sama diri kita sendiri, kenapa saya lakukan ini semua? Kalau jawabannya adalah supaya saya mendapatkan perkenanan Tuhan, saya diberkati, saya bahkan juga bisa mendapatkan surga, mendapatkan keselamatan, maka kita sedang menjalani kekristenan yang salah. Begitu. Jadi jawabannya terletak pada motivasi. Nah, kalau kita menemukan bahwa motivasi saya lakukan ini semua bukan untuk dapatkan keselamatan. Tapi mungkin kita juga melakukannya tanpa sadar ya, artinya sudah otomatis. Nah, ketika itu sudah terjadinya secara otomatis, berarti kita itu melakukannya bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi itu menjadi sebuah alasan. Biasanya itu sudah menyatu dengan istilahnya value kita.
Nah, itulah yang sebenarnya Tuhan mau. Kebaikan di dalam konsep kekristenan tidak pernah menjadi kendaraan untuk mendapatkan keselamatan. Itu diajarkan oleh semua agama non-Kristen. Kendaraan yang dipakai itu haruslah perbuatan baik. Tetapi kekristenan itu menggunakan keperbuatan baik itu sebagai alasan karena saya sudah diselamatkan. Nah, sekarang tadi pertanyaan Pak Feby yang kedua adalah kalau saya ini ada di jalur yang salah, bagaimana baliknya? Baliknya adalah kita bertobat gitu. Selama kita masih memiliki hidup di dalam dunia ini, mari kita kembali sama Tuhan. Gak apa-apa kok, pertobatan itu adalah PR kita tiap hari. Jadi kalau saya pernah bilang sama seorang jemaat di tempat saya, kita itu akan mengalami 2 pertobatan dalam hidup. Satu, pertobatan yang pertama adalah mengundang Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah bagian di mana kita sadar kita tidak bisa selamatkan diri kita dari konsekuensi dosa. Kita tahu bahwa kita ini membutuhkan Juru Selamat yaitu Yesus. Nah, pertobatan yang kedua ini harusnya terjadi setiap hari. Yang ini disebut dalam istilah teologisnya itu adalah sanctification atau pengudusan. Nah, kita harus mengalami pertobatan tiap hari karena kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam daging, kita hidup dalam ketidaksempurnaan. Nah, kita berada dalam tension ini. Bagaimana kita dipanggil untuk hidup kudus, tetapi di sisi yang lain kita masih hidup dalam daging. Tension inilah yang kita harus bawa terus, bagaimana kita harus menjaga kekudusan. Nah, kalau kita mengkaitkan dengan Galatia pasal 5, maka 2 ini nggak mungkin terjadi sekaligus. Maksudnya bukan sekaligus, maaf. Tidak mungkin terjadinya bersamaan. Galatia pasal 5 mengatakan kalau hidupmu dipimpin oleh roh, maka kamu akan menghasilkan buah roh. Tapi kalau hidupmu dipimpin oleh daging, kamu akan menghasilkan perbuatan daging. Jadi seharusnya kalau kita mengatakan bahwa saya mau hidup menghasilkan buah, salah satu bagian di tempat lainnya, Galatia 5, hiduplah dipimpin oleh roh. Begitu. Jadi kita perlu mengalami satu pertobatan di dalam diri kita. Kalau kita menjalani selama ini perbuatan baik kita lakukan seperti agama lain. Ayo bertobat yuk. Kita katakan sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Aku sadar aku manusia berdosa. Selama ini aku lakukan segala hal hanya untuk mendapatkan perkenanan. Hari ini aku tahu jalan kebenaran yang sejati. Nah, jadi kuncinya terletak di motivasi. Motivasi inilah yang kita perlu bereskan. Oke, baik. Terima kasih Pak Albert. Jadi saya meneruskan di bagian ini Pak. Nah, kalau misalnya dalam konteks kita yang hari-hari ini kan tadi ada frasa yang sangat penting yang tadi sudah disampaikan, yaitu tinggal di dalam Yesus, itu yang baru bisa menghasilkan buah. Kalau tidak demikian, ya nggak ada buah atau buahnya tidak otentik atau palsu begitu ya. Nah, apa saja Pak yang dalam konteks di masa sekarang yang Pak Albert juga mungkin berpengalaman secara pribadi atau bersama dengan jemaat yang bisa mengganggu atau merusak hubungan tinggal yang tadi dalam kehidupan kita sekarang? Apakah mungkin, dan mungkin prakteknya bagaimana Pak? Apakah membaca Alkitab setiap hari atau bagaimana Pak? Oke. Ini sebenarnya nggak apa-apa lah. Saya spill sedikit berkaitan dengan cara ya. Sebab memang kalau misalnya nggak sampaikan cara kayaknya nggak pas gitu ya. Nah, saya berikan memang caranya sedikit ya. Apa yang menjadi penghalang lah? Pertanyaan dari Pak Feby yang pertama, apa penghalangnya? Sebenarnya penghalang terbesar ya, itu terletak pada hati. Sebenarnya motivasi lagi, hati. Jadi kan perintah Yesus kepada kita, barang siapa yang mau ikut aku, sangkal diri dan pikul salib. Nah, berbicara soal yang namanya sangkal diri, itu berbicara soal masalah hati. Nah, di dalam hati kita itu, kata John Calvin, hati ini adalah pabriknya berhala. Kita menciptakan berhala-berhala dalam hati kita, supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, di dalam Timothy Keller itu menjelaskan bahwa berhala itu ada 5 ya, kalau mau dikategorikan secara besar. Ada berhala kuasa, berhala kontrol, berhala kenyamanan, berhala penerimaan dan pengakuan. Nah, kita kalau melakukan segala sesuatu, kita ambil contohlah perbuatan baik atau perbuatan agamawi ya. Kita ambil contoh pelayanan. Nah,
Pertanyaannya pada waktu saya melayani Tuhan, saya itu melayaninya dengan motif apa? Bisa kan orang melayani begini, kalau berhalanya dia misalnya adalah pengakuan. Oh, saya supaya diakui nih bahwa khotbah saya bagus. Jadi saya berkhotbah supaya dipuji orang. Nah, kalau dipuji orang ini sekaligus juga berkaitan dengan berhala yang kedua, yaitu penerimaan. Jadi kalau saya dipuji orang, saya diakui hebat, dan supaya saya juga diterima di kalangan tertentu. Nah, itu berhala yang namanya kenyamanan dan pengakuan. Jadi perbuatan-perbuatan baik kita, itu kita pakai untuk memberi makan berhala itu. Nah, inilah yang perlu solusinya adalah kita senantiasa mengkalibrasi hati kita dengan Injil. Jadi kita itu kayak bercermin. Nah, solusinya apakah? Kalau gitu harus baca Alkitab terus dan tinggalkan semua aktivitas hari-hari kita. Jawabannya salah, tidak begitu. Kalau kita menemukan di dalam Alkitab, pembacaan Alkitab itu perlu kita lakukan, tetapi jangan mengganti seluruh aktivitas kita. Menurut saya itu adalah semedi rohani yang salah di dalam kekristenan. Karena setiap kita dipanggil untuk mengalami pertumbuhan itu tidak pernah personal. Nah, begini, keselamatan Tuhan berikan kepada setiap manusia itu secara personal, tetapi pertumbuhan rohani itu secara komunal, melibatkan orang lain. Artinya, pada waktu kita baca Alkitab, selesai baca, kita renungkan, kita ambil kebenarannya, kita lakukan. Cara melakukannya diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bertemu dengan orang lain. Coba rekan-rekan bayangkan yang menonton video ini. Kita ini waktu baca Alkitab diminta untuk sabar. Ya, cepatlah mendengar, lambatlah berkata-kata, dan lambatlah untuk marah. Nah, sekarang kalau kita hidupnya di hutan seorang diri, nah bagaimana kita belajar cara sabar? Nggak mungkin kan? Artinya kita bisa belajar yang namanya kesabaran ketika kita berjumpa dengan orang yang memancing kesabaran kita. Di saat itulah baru kita bisa belajar untuk sabar. Makanya gak heran, Amsal bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau misalnya dikatakan bagaimana hidup tinggal di dalam Kristus, nah tinggal itu kan biasanya dikaitkan dengan tempat ya. Misalnya kita tinggal di rumah, kita tinggal di hotel, biasanya sama tempat. Nah ini kan kita yang bikin bingung adalah kok tinggalnya pada pribadi. Nah maksudnya apa? Nah Yohanes itu menarik. Yohanes itu di dalam pasal 1 dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Artinya apa? Kalau dikatakan di dalam pasal 15, tinggallah di dalam aku, yang ngomong adalah Yesus. Yesus ini adalah firman yang menjadi manusia. Artinya tinggal di dalam Kristus, tinggallah di dalam firman-Nya. Lakukanlah firman, bacalah firman, dan praktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu sedikit maksud dari tinggal di dalam Kristus. Kurang lebih begitu. Baik. Terima kasih sekali. Makanya ini perlu kita dengar lebih lanjut bagian ini. Jadi kita rindu nanti Pak Albert juga akan menyampaikan di bagian selanjutnya tentang bagaimana cara berbuat. Baik, terima kasih Pak Albert. Kita diberkati sekali buat di malam hari ini tentang firman Tuhan yang sudah menolong kita semua. Jadi mari kita bersama-sama tinggal dalam firman-Nya dan lakukan itu sehingga hidup kita bertumbuh bersama-sama. Saya persilakan kalau ada closing statement dari Pak Albert dan juga sekaligus menolong kita menutup dalam doa, Pak. Ya, closing statement saya, berbuah itu adalah bukti kita diselamatkan, bukan syarat untuk kita mendapatkan keselamatan. Mari kita bersama-sama, kita berbuah di dalam Kristus bagi kemuliaan Dia. Mari kita berdoa ya. Bapa dalam kerajaan sorga, kami semua adalah orang-orang berdosa yang mengalami anugerah Kristus. Tuhan yang menolong kami di dalam terus kami proses dikuduskan, disucikan, agar kami memiliki kehidupan yang serupa dengan Engkau. Berkati Tuhan setiap kami yang menjalani proses yang sama setelah kami mengalami keselamatan. Dan Tuhan yang bantu kami supaya buah itu nampak dalam perkataan dan perbuatan kami. Kalau ada yang mendengar video ini Tuhan, yang belum pernah membuka hatinya bagi Yesus, biarlah momen ini Tuhan pakai untuk boleh berbicara kepada pribadi tersebut,
agar dia membuka hati, dilembutkan oleh kasih Yesus, dan mengundang Engkau masuk dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pendeta Albert dan juga rekan-rekan atas atensi dan kebersamaannya malam hari ini. Saya Feby dan Pendeta Albert serta kerabat yang lain di balik layar kami undur diri. Tuhan berkati kita semua. Amin. Sampai jumpa. God bless, Pak.